dari sang juara bertahan Persipura Jayapura asuhan pelatih Jackson Tiago. Ya, kembali kita menyaksikan skuad yang diturunkan pelatih Jackson F. Tiago. Minus Boas Solosa, Beto dan Kabes menjadi duet di depan. Dan inilah skuad dari tim Persib Bandung asuhan Jaya Hartono. Ya, sedikit mengejutkan. Kita lihat bagaimana Jaya lebih memilih menyimpan Budi Sudarsono dengan memainkan formasi 4-4-2 dengan menempatkan Hilton dan juga Christian Gonzalez sebagai duet di depan dengan Eka sebagai penyerang lubang di second line. 148 gol telah ia ciptakan. Wasit Setiono bersiap-siap dan kick-off babak pertama telah dilaksanakan. Persipura Jayapura melawan Persib Bandung langsung dari Stadion Andi Matalata di Kota Makassar. Persipura dengan inisiatif di menit-menit dini ini. Gerald Pangkali, Ortisan Solosa, kembali Gerald Pangkali. Jack Komboy yang merupakan anggota legislatif dari pemerintah daerah Papua ataupun Jayapura. Terputus tadi. Suplai bola dari Errol Iba, kini Suchao Nupnum, pemain asing asal Thailand. Sebuah kecepatan diperlihatkan oleh Justinus Pae. Dan sebuah back heel, sebuah crossing dari Ortisan Salosa langsung menuju kotak penalti. Masih ada Nova Arianto. Errol Iba, kembali sebuah crossing, masih terlampau mudah untuk bisa diantisipasi oleh Haryono. Ya, kita melihat bagaimana dalam menit-menit awal ini anak-anak Jayapura melakukan pressing dengan sebuah shock terapi buat lini pertahanan Persib Bandung. Duel antara Beto begitu ketat ditempel oleh Christian Rene Martinez, pemain asing asal Bolivia. Satu-satunya pemain asal Bolivia yang berlaga di Liga Indonesia. Kita saksikan duel antara kedua pemain Latin ini. Menghasilkan sebuah tendangan bebas kini bagi Persipura Jayapura. Dan siapa lagi kalau bukan Edward Ifak Dalam dengan sebuah crossing. Masih Edu. Ortisan. Kepada Beto. Menciptakan ruang gerak yang sangat baik dan tembakannya masih belum tepat menemui sasaran. Ya, satu kesempatan yang cukup baik yang didapatkan Beto Goncalves. Bagaimana tadi sambil membalikkan badan, melepaskan sebuah tendangan, tidak begitu terjaga akurasinya. Ian Kabes dan tampaknya sebuah dorongan tadi dari Haryono kini justru menghasilkan sebuah tendangan bebas di posisi yang cukup menjanjikan bagi Persipura Jayapura. Ya, sebuah situasi yang menurut saya ini akan sangat berbahaya bagi kubu Persib Bandung karena kesempatan set piece yang diperoleh oleh Persipura ini mendekati area penalti dan kita tahu mereka memiliki penendang-penendang jitu seperti Edu yang akurasi tendangannya kerap memberikan peluang bagi Persipura. Bersiap Edu dan juga Ian Kabes. Langsung Edward Ifak Dalam dan kesigapan yang diperlihatkan oleh Sinta Wichai. Atairat Tanaku, kiper asal Thailand. Ya, yang dahulu dikenal bernama Kosin. Betul. Cukup mudah kita lihat bagaimana Kosin memblocking tendangan yang dilepaskan Edu Ifak Dalam. Dan inilah Christian Gonzalez menciptakan 1 gol ke gawang Persipura Jayapura di musim lalu. Terjebak dalam posisi offside terlebih dahulu Hilton. Kita belum melihat ada setup serangan yang dibangun anak-anak Persib Bandung. Sejauh ini ketika partai memasuki menit ke-5, kendali masih di tangan anak-anak Persipura Jayapura. Iya, tampaknya saya melihat Persib lebih menunggu melihat bagaimana taktik yang diterapkan oleh Persipura. Tentunya akan sangat riskan jika Persib langsung meladeni permainan dari Persipura yang memang terkenal sangat agresif. Duel antara dua pemain yang biasa berposisi di sisi sayap yaitu Atep dan juga Ian Kabes menghasilkan tendangan bebas bagi Persib Bandung. Diambil tadi oleh Maman Abdurrahman, kembali Atep.
Eka Ramdhani, Haryono, permainan 1-2 mencapai Christian Gonzalez. Melindungi bola dengan cukup baik walaupun akhirnya Polambio tadi melakukan antisipasi. Atep, Persib Bandung mencoba. Kembali duel dari Ian Kabes. Menangkan tadi bola, penguasaan yang cukup baik. Ortisan Solosa. Melebar, maksudkan kepada Yunus Paye tadi. Cukup tenang lini belakang dari Persib Bandung. Suchau Nutnum langsung memberikan kontribusi di awal perekrutannya di musim ini. Menciptakan 1 gol pada debutnya saat menundukkan Pelita Jaya Karawang ataupun Jawa Barat 2-1. Haryono, Martinez, Nova Arianto mulai bermain dari kaki ke kaki pemain-pemain Persib Bandung. Dapat dicuri tadi oleh Errol Iba, cukup cermat namun berada dalam penguasaan Christian El Loco Gonzalez. Selalu menebar ancaman El Loco Gonzalez. Iya, kita lihat sampai 4 pemain Persipura harus mengawasi pergerakan dari El Loco Gonzalez. Mesti ekstra hati-hati memang. Kita lihat bagaimana trio menara di lini belakang Jayapura. Bio, Igbo Nevo dan juga Jack Kamasan Komboy. 148 gol dan 4 gelar top skor dalam 4 musim terakhir Christian Gonzalez tentunya. Sebuah reputasi yang tentunya tidak mudah untuk diabaikan. Atep, crossing. Errol Iba dorong bola ke depan kepada Beto, terlepas dari Beto. Nova Arianto akhirnya membuang bola. Kita melihat kedua tim bermain ekstra hati-hati, meminimalkan kesalahan sekecil apapun. Igbo Nevo pada Jack Komboy. Ortisan Solosa, Komboy. Kembali pada Victor Igbo Nevo, pemain yang tidak absen dalam 1 menit pun sejak musim lalu dan sampai 6 partai sejauh ini bagi Persipura Jayapura. Bio langsung dorong bola ke depan kepada Errol Iba. Errol dan sebuah crossing dari Errol, sayang saja tidak menjangkau rekannya sebelum akhirnya Atep datang untuk membuang bola. Ya, saya pikir ini sebuah kecerobohan dalam mengantisipasi 1 bola terobosan dari Bio tadi sebelum kemudian bola menjadi sebuah hukuman sepak pojok. Mari kita saksikan kapten kesebelasan Edward Ifak Dalam, pemain paling senior, bersiap melakukan sepak pojok. Polan Bio di dalam kotak penalti, kini Suchau Nutnum berhasil menghalau bola tadi. Kembali dalam penguasaan Edu. Kembali crossing dalam kotak penalti, cukup cermat tadi meninju bola. Kosin. Masih Persipura. Yan Kabes dapat dicuri dengan cukup baik oleh Hilton Moreira. Ini kesempatan serangan balik, melepaskan diri Hilton Moreira yang memiliki kecepatan. Berusaha melewati dan sebuah pengambilan bola yang sangat cantik dari pemain Persipura. Ya, baik sekali sebuah penguasaan bola yang dilakukan oleh pemain-pemain Persib dan tentu juga pada akhirnya harus kandas ketika Persipura mampu mematahkan sebuah serangan kilat yang baru saja dilakukan oleh Persib. Gilang Angga dan juga Errol Iba. Sebuah fakta menarik tentunya bagaimana Errol Iba yang merupakan pemain kelahiran Papua justru di musim ini untuk pertama kalinya memperkuat tim Papua setelah sebelumnya memperkuat Semen Padang, di antara lain Arema Persik Kediri dan juga Pelita Jaya. Sebuah petualangan yang akhirnya melabuhkan Errol di kampung halamannya sendiri. Gonzalez dipotong tadi oleh Ortisan Solosa, bermain tanpa adiknya tentunya, Boas Solosa pada malam hari ini. Ya. Dio kepada Jack Komboy.
Tidak menemui rekannya Jack Comboy tadi. Iya, tidak jelas apa yang dilakukan oleh Jack Comboy. Ketika dia mencoba melakukan umpan panjang, maksudnya barangkali kepada Beto Gonçalves. Sebuah lawan tangan dari Polandio kepada Hilton tadi. Pelanggaran dalam pengamatan wasit. Pemain asal Kamerun dan juga Brazil dalam skuad dari kedua tim. Eka Ramdhani, Haryono, langsung ke depan kepada Hilton. Haryono, main pendek, Suchau Nutnum. Persib Bandung mencoba untuk mengembangkan permainan, mendorong bola. Suchau tadi, kini Hilton. Begitu ketat dijaga oleh Polandio. Bisa memperlihatkan aksinya, Hilton mencari rekan. Terjatuh, bukan merupakan sebuah pelanggaran. Karena memang berada tidak jauh dari pengamatan wasit, dan wasit tentunya melihat jelas memang tidak ada pelanggaran di situ. Ian Kabes, Errol Iba, kembali Ian Kabes, mencari rekan, menemukan Beto. Gerakan membalik badan dari Beto dengan segala kelincahan dan sebuah tackling dari Suchau Nutnum menghasilkan tendangan bebas kini bagi Persipura Jayapura. Ya, sekali kita lihat bagaimana Beto kalau sudah bersama bola, hanya sebuah tackling yang bisa menghentikan penetrasi yang dilakukan Beto tadi. Errol Iba, kembali Persipura. Keluar dari lapangan permainan, tampaknya sebuah keputusan untuk memberikan lemparan ke dalam kepada Persipura Jayapura. Errol, kerjasama cukup baik, kembali Errol mendekati kotak penalti. Tinus Pai berkelit dan sebuah crossing dilepaskan di dalam kotak penalti, namun kecermatan tampaknya tadi dari Maman Abdurrahman. Ya, sebuah antisipasi yang cukup optimal. Bagaimana Maman tadi membuang bola yang dilepaskan Errol Iba. Ya, ada sebuah kesempatan kita saksikan tadi dari Bio. Tandukannya yang menyentuh tanah. Tampaknya tidak menemui sasaran dari pemain yang sudah juga mencetak 1 gol bagi Persipura Jayapura musim ini. Iya, cukup berbahaya. Nyaris saja kita melihat gawang Persib. Dan kita saksikan final score ataupun hasil akhir dari Wamena. Kembali Persiwa Wamena yang sudah dalam 2 tahun terakhir tidak pernah mengalami kekalahan di kandang, kembali menaklukkan Sriwijaya 3-0 melalui gol dari Eric Wicks, Louis, Peter Umaropen dan juga Edi Fodai Boakai. Kembali kita saksikan sebuah pencapaian fenomenal dari Persiwa Wamena. Haryono kepada Christian Gonzalez. Dorongan bukan merupakan dorongan dalam pengamatan wasit dan sebuah hal lawan tanpa kompromi dari Bio. Ya, tadi kita lihat bagaimana sebenarnya Haryono juga melepaskan tendangan yang kurang cermat. Namun ketika bola mendarat di kaki Bio Paulin, ternyata dia juga melakukan sebuah clearance, tapi sayang juga kurang sempurna sehingga bola memberikan keuntungan bagi Persib Bandung. Kini Atep dan Hilton. Tembakan langsung dari Hilton tidak menemui sasaran, dibiarkan saja oleh penjaga gawang Jendri Pitoy. Tapi apapun itu adalah keputusan yang bagus. First time tadi kita lihat bagaimana Hilton Mauro Moreira melepaskan tendangan setengah voli meski akurasinya belum begitu terjaga. Edwi Fakdalam. Ian Kabes. Polandio, Victor Igbonevo, pemain asal Nigeria. Jack Comboy mengatur tempo pemain-pemain Persipura. Ortisan Solosa maksudnya tadi mendorong bola.
bagi Tinus Pai, namun keluar dari lapangan permainan. Kita tahu ini adalah pertemuan yang ke-7 buat kubu kedua tim dalam 6 tahun terakhir, di mana secara statistik rekor besar anak Persipura unggul dengan 3 kemenangan berbanding 2 kekalahan, dengan 1 partai berakhir dengan skor imbang. Dan kembali kami sampaikan, ini merupakan sebuah partai klasik, pertemuan antara kedua tim yang juga syarat prestasi. Edu Ifak Dalam tadi berhasil untuk melakukan penguasaan, kini cukup baik Tinus Pai. Masih Tinus Pai berusaha melepaskan diri dari pengawalan Nova Arianto sebelum akhirnya dihalau tadi oleh Gilang Angga. Iya, memang saya kira sangat pantas para pemain Persib mewaspadai pergerakan dari Tinus Pai. Gerakan individu yang dimiliki atau yang diperlihatkan oleh pemain ini memang cukup baik. Gerald Pangkali terputus tadi. Jack Komboy, Edu Ifak Dalam, dorong bola tadi Yan Kabes, terputus kembali Gilang Angga, cukup cermat. Hilton turun sampai ke lini tengah dan tampaknya terjadi sebuah kejadian yang memutuskan bola harus dibuang keluar lapangan. Tampaknya Christian Rene Martinez yang tampak terjatuh. Tidak tahu persis kita kejadian apa yang menimpa Christian Rene Martinez. Wasit Setiono memberikan aba-aba untuk kembali melangsungkan permainan, melanjutkan permainan tentunya. Sedikit terjadi kebingungan mengenai penguasaan bola. Walaupun tadi tampaknya Hilton Moreira yang tampak membuang bola untuk memberikan kesempatan kepada rekannya. Persipura melalui Ian Kabes kini berusaha untuk menekuk bola dan sebuah crossing tadi masih bisa dihalau oleh lini belakang dari Persib Bandung, cukup cermat. Atep yang juga memiliki kemampuan dan kegesitan dalam melewati pemain lawan. Hilton dalam kotak penalti cukup bebas. Hilton tembakan langsung terlampau mudah bagi Jendri Pitoy. Ya, selain terlalu mudah, memang kita lihat tendangan yang dilepaskan oleh Hilton Moreira tidak terlalu keras. Namun ini adalah satu kesalahan yang fatal ya menurut saya dari pemain belakang Persipura. Ya, sedikit kurang cermat. Kita lihat tadi bagaimana Bio mengantisipasi bola sebelum kemudian dicocor oleh Hilton Moreira. Ya, kita tahu bahwa Hilton Moreira memiliki kecepatan yang cukup bagus dan ini tentunya harus diantisipasi lebih baik lagi oleh pilar-pilar pertahanan Persipura, Jack Komboy, kemudian juga Bio Paulin. Sebuah kesempatan diraih oleh Hilton Moreira, cukup cermat untuk memanfaatkan kelengahan di lini belakang dari Persipura Jayapura. Ya, dan kita lihat mendapatkan dirinya bebas di kotak penalti. Ya, memang masih tidak terlalu kencang sehingga antisipasi dari Jendri Pitoy pun mampu untuk mematahkan tendangan yang dilepaskan oleh Moreira. Martinez tadi kembali harus berjuang dalam pengawalannya kepada Beto. Kita melihat bagaimana supporter Persipura. Kita tahu Stadion Andi Matalata adalah home ground buat Persipura ketika home base mereka, Stadion Mandala, sekarang berada dalam status renovasi. Renovasi yang dibutuhkan untuk menggelar laga dari AFC Champions League, di mana Persipura tentunya merupakan wakil dari Indonesia
di ajang Liga Champions Asia sebagai juara Jarum Indonesia Super League di musim lalu. Betul, kita tahu Persipura lolos otomatis dalam medium Liga Champion Asia. Dan kita menantikan drawing di grup mana nanti Persipura bergabung. Di mana drawing akan berlangsung pada tanggal 7 Desember nanti di AFC House di Selangor, Malaysia. Tentunya sebuah kesempatan yang berharga yang harus dimanfaatkan oleh pemain-pemain Persipura. Bagaimana kita juga mengetahui bahwa Liga Champions Asia merupakan ajang yang menjadi perhatian dari peta kekuatan sepak bola di benua ini. Ya, cukup sulit tampaknya bagi para pemain Persipura untuk melakukan penetrasi lebih jauh, tentunya ke area penalti dari Persib. Edward Ifak dalam. Sebuah umpan jauh tadi. Masih dapat diantisipasi Suchao Nutnum. Masih Suchao Nutnum berusaha meninggalkan dan mampu untuk melewati tadi Gerald Pangkali sebelum akhirnya dihentikan dengan sebuah pelanggaran. Ya, jelas merupakan sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Gerald Pangkali. Ya, profesional foul saya pikir. Sama sekali tidak ada unsur kesengajaan dari Gerald Pangkali untuk pergerakan dari Suchao Nutnum yang sekarang mengapung sebagai idola baru di kalangan Bobotoh. Pemain asal Thailand, Suchao Nutnum, dan kini Atep dengan sebuah crossing dalam kotak penalti. Harus bekerja keras tadi Pauline Bio, kembali sebuah crossing dan Jack Komboy kini yang harus menghalau. Duel di lapangan tengah antara Eka Ramdhani dan juga Gerald Pangkali tadi menghasilkan sebuah tendangan bebas. Ya, sebuah tarikan dari Haryono untuk jersey Gerald Pangkali. Kita saksikan kembali duel di lini tengah dari kedua tim. Ortisan, Gerald Pangkali, Edward Ifak dalam, Bio, Harold Iba, Edward Ifak dalam kembali, hampir saja kehilangan kontrol bola. Kini Ian Kabes, berbahaya tentunya. Ian Kabes melepaskan diri, siap untuk melepaskan sebuah crossing tentunya, dan crossing telah dilepaskan. Namun masih ada Christian Rene Martinez, hampir saja kehilangan penguasaan bola di dalam kotak penaltinya sendiri. Ya, sedikit liar kita lihat bagaimana pergerakan bola tadi, dan itu menyulitkan Christian Rene Martinez melakukan kontrol sebelum ada clearance dari Maman. Edu, Harold Iba, kembali possession dimiliki oleh pemain-pemain Persipura Jayapura. Iqbal Nevo maksudnya melebar tadi, masih dapat dihalau oleh Gilang Angga. Eka Ramdhani mencari rekan, kembali pada Gilang Angga. Haryono, masih Haryono berhasil untuk melepaskan diri, dikejar oleh Hilton, dapat diantisipasi oleh Errol penguasaan bola tadi. Ya, kita juga melihat tidak ada pelanggaran yang dilakukan Errol karena memang bola berada dalam penguasaan Errol. Dan kini sebuah kesempatan Persipura, tembakan langsung dari Beto. Masih ada Kosin, cukup baik tadi dalam memblok bola. Ya, sebuah aksi individu yang menarik saya pikir yang diperagakan oleh Beto tadi. Ya, sayangnya dia langsung lebih memilih untuk melepaskan tembakan. Dan inilah pemain yang begitu gesit bergerak dari kubu Persib Bandung, Atep, walaupun akhirnya tidak dengan sebuah komunikasi yang baik tadi dengan Gonzales. Ya, terjadi salah pengertian antara Atep dengan Eloko Gonzales, di mana kita melihat bola yang diumpankan Atep ke sisi kiri, tapi kita melihat justru Eloko malah bergerak ke tengah. Eka Ramdhani, Gilang Angga, pelanggaran oleh Pauline Bio. Iya, sejauh ini kita lihat Bio Pauline Pierre cukup disiplin dalam memarking setiap pergerakan dari Hilton Mauro Moreira.
Ini Mari dia. kita saksikan Ya. begitu ketat dibayangi Christian Gonzalez kemanapun ia bergerak. Kita melihat bagaimana Jack Comboy selalu nempel untuk aksi dari Gonzalez. Eka Ramdhani mengirimkan bola kepada Atep. Atep tembakan langsung in. Sebuah sensasional tadi tembakan yang dikirimkan oleh Atep menyulitkan Jendri Pito dalam melakukan penyelamatan. Ya, sangat terukur. Kita lihat tendangan yang dilepaskan oleh Atep. Bola meluncur dengan cukup keras dan kita melihat juga bola itu sedikit berputar. Arah bola yang sulit diduga oleh Jendri Pitoy. Kembali kita saksikan tembakan keras yang dilepaskan oleh Atep. Ya, sebuah keputusan tiba-tiba dengan tendangan yang juga terjaga akurasinya, melintir tadi. Ketika bagaimana Atep melepaskan tendangan dengan kaki luarnya. Berada dalam posisi offside Christian Gonzalez. Saya pikir usaha-usaha seperti yang dilakukan oleh Atep barusan itu juga perlu dipersering oleh anak-anak Persib Bandung ketika Hilton dan juga El Loco Gonzalez di marking habis oleh Jack Comboy dan juga Dio Paulin. Ya, di sisi lain kita juga belum melihat pola permainan yang biasa diperagakan oleh para pemain Persipura. Umpan-umpan dari kaki ke kaki, kemudian coba memanfaatkan lebar lapangan yang biasa diterapkan oleh anak-anak asuh dari Jackson Tiago ini. Saya melihat juga mungkin ada sedikit kelelahan yang dialami oleh para pemain Persipura karena kita tahu sebelumnya mereka baru saja melakukan 2 pertandingan tandang menghadapi Persebaya Surabaya, kemudian menghadapi Persik Kediri, dan kali ini mereka menjadi tim tuan rumah pada saat menghadapi Persib Bandung. Dalam pertarungan untuk bisa memecahkan rekor dari Persib Bandung mencapai hasil 18 partai tanpa mengalami kekalahan, Persipura Jayapura yang sejatinya bertindak sebagai tuan rumah walaupun tidak dilangsungkan di stadion mereka sendiri yaitu Stadion Mandala, Kota Jayapura. Di mana sebuah fakta menarik bahwa Persipura sejauh ini belum berhasil mencapai kemenangan di Stadion Andi Matalata musim ini. Ya, kita Walaupun tahu juga belum terkalahkan musim ini. betul. Kita tahu aksi terakhir Persipura di Mandala, di Stadion Andi Matalata maksud saya, adalah bertarung imbang 1-1 melawan tamunya Persiba Balikpapan. Kosin berubah namanya menjadi Sinta Wicai. Taira Tanakul, pemain yang sudah memperkuat tim nasional Thailand 50 kali. Pemain ini juga menjadi idola dari kota Bandung. Setelah beberapa musim yang lalu pernah memperkuat Persib dan kini kembali untuk memperkuat tim Persib Bandung dan membawa rekannya yaitu Suchao Nutnum yang langsung memberikan kontribusi di musim pertamanya bersama Persib Bandung, pemain yang juga mencatat 43 kali international caps bersama tim nasional Thailand. Bahaya. Kini Persipura, Beto tadi bermaksud untuk memberikan bola kepada Tinus Pai, masih berada dalam kotak penalti dari Persib Bandung. Pertarungan antara Tinus Pai dan juga Gilang Angga berhasil dari Tinus untuk mengirimkan bola dengan membalik badan walaupun tidak menjangkau Beto. Ya. Ya, cukup rapat pertahanan yang dilakukan oleh para pemain Persib, dan ini yang membuat kesulitan bagi Beto dan juga Tinus Pai untuk bisa melakukan penetrasi lebih jauh lagi di area penalti. Dan sekali lagi kita harus sebutkan bahwa kedua tim harus menghindari dan mengeliminir kesalahan-kesalahan sekecil apapun, karena kita tahu bahwa para penyerang dari kubu kedua tim memiliki kecepatan yang luar biasa. Kita tahu ada Hilton dan El Loco Gonzalez di skuad Persib, dan juga ada Beto, Ian Kabes, dan Tinus Pai yang juga sama-sama memiliki kecepatan yang bagus. Kembali berusaha mengatur tempo pemain-pemain Persipura Jayapura. Gerald Pangkali melebar. Ortisan Solosa. Beto berusaha untuk melewati 2 pemain tadi. Kembali dalam penguasaan pemain serba bisa Gerald Pangkali. Errol Iba.
Kirimkan bola langsung menuju kotak penalti, berada dalam penguasaan Ian Kabes. Sebuah crossing tadi. Ya, cukup cermat Nova dalam membaca. Ya, sebaliknya kita lihat Kabes melepaskan umpan tidak akurat dan mudah dibaca. Suchau Nutnum, sebuah gangguan dari belakang tadi oleh Ortisan. Meminta maaf. Ya, walaupun harus sambil berlari. Dan inilah Suchau Nutnum, kembali kami sampaikan, 43 international caps di usia yang sangat muda, yaitu 24 tahun bersama tim nasional Thailand, dan sudah mencetak 6 gol, termasuk memberikan gelar juara SEA Games dan juga runner up Piala AFF yang terakhir. Dan saya pikir Suchau Nutnum adalah belanja terbaik Persib Bandung dalam musim ini. Eka Ramdhani, bukan merupakan sebuah pelanggaran tadi oleh Edward Ifak Dalam. Ortisan Solosa menepuk bola dari hadangan Atep, cukup cermat kepada Gerald Pangkali, menguasai lini tengah kini. Edward Ifak Dalam, Beto mencoba meneruskan bola pada Tinus Pai, dihalau kembali Edu Ifak Dalam. Ian Kabes kembalikan bola ke belakang, Errol Iba siap lepaskan sebuah crossing. Kembali Kabes, sebuah crossing dan umpan dilepaskan menuju pada Sinta Wicai. Mencoba Persib melalui Atep. Bola ke depan tidak menjangkau, rekannya di lini depan. Martinez. Maman, back pass. Ya, terkesan lambat memang kita lihat bagaimana penampilan kedua tim. Tapi ini juga bagian dari sebuah strategi bagaimana Persib dan bahkan juga Persipura harus pintar mengatur ritme. Kembali mengatur ritme pemain-pemain Persib Bandung melalui Haryono kini. Martinez, pemain yang juga lama memperkuat Delta Sidoarjo, mengirimkan sebuah umpan. Tarungan di lini tengah tadi dimenangkan oleh Suchau Nutnum. Hilton, Christian Gonzalez. Umpan diberikan cukup bagus dalam kotak penalti, terjatuh dan kita tidak mendengar peluit wasit. Bukan merupakan sebuah pelanggaran dalam pengamatannya. Ya, clean mungkin di mata seorang wasit Setiono. Ketika tadi bagaimana seorang pemain Persib dijatuhkan di areal penalti. Kerjasama yang cukup baik dari lini tengah Haryono. Dorong bola 1-2 Gonzalez dan juga Hilton. Masih berada dalam penguasaan pemain-pemain Bandung. Dalam misi tentunya untuk tidak membiarkan Persipura Jayapura memecahkan rekor yang mereka torehkan 17 partai tanpa kekalahan. Persib Bandung kini mencoba untuk menahan campuran dari Persipura Jayapura. Ian Kabes, cukup baik Ian Kabes. Dan cukup baik Eka untuk mengantisipasi bola dari Kabes tadi. Didorong Hilton oleh Gerald Pangkali. Ya, satu nama yang kerap kita sebut sebagai aktor Persib Bandung. Dengan gerakan-gerakan yang terkadang terkesan sirkus di lapangan. Ini dia Hilton Mauro Moreira. Sejauh ini baru menyumbangkan 1 gol buat Persib. Iya. Memang kalau bersih kita saya pikir ya. Gimana karena bola juga memang sudah mental jauh dari penguasaan Hilton Moreira. Walaupun tidak lepas kita katakan bahwa sebuah umpan terobosan yang begitu baik dari Eka Ramdhani. Edu Ifak Dalam. Ian Kabes. Beto. Pemain dengan segala akal dan penguasaan bola yang cukup baik. Dan 3 pemain sekaligus yang mengelilinginya tadi. Kerjasama bagi Persib kini. Maman Abdurrahman turut membantu.
Suchau Nutnum. Nova Haryono perlahan dari lini tengah Persib Bandung mencoba bergerak. Dio Paulin berada menghadang pergerakan dari Christian Gonzalez. Iya, kita melihat bagaimana para pemain Persib jeli dalam mempressure pergerakan para pemain Persipura pada saat mereka memasuki wilayah atau daerah dari Persib. Dan ini yang membuat para pemain Persipura agaknya cukup mengalami kesulitan. Karena praktis hampir seluruh para pemain Persib ini berada di daerah pertahanan mereka sendiri. Kesempatan kini Hilton dengan ruang gerak. Pemain ini juga memiliki segala akal dan tampaknya sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Bio terhadap Hilton. Ya. Ya, kita lihat Moreira tanpa mengerang kesakitan. Kita lihat tabrakan dengan Polan Bio setelah sebelumnya dicoba untuk dihalau oleh Errol Iba. Ya, sempat terganggu pergerakan Hilton oleh Errol Iba untuk kemudian sebuah tackling dari Bio. Iya, kita lihat paha sebelah kanan dari Moreira tampaknya memang terkena dari tackling yang tadi dilakukan oleh Errol sebelum akhirnya Bio Paulin mencoba untuk kembali mematikan pergerakan dari Hilton Moreira. Ya, dan kita tahu bahwa trio menara Persipura di lini belakang, Jack Comboy, Bio Paulin dan juga Victor Igbo Nevo sama-sama sudah mengantongi 1 kartu kuning dari laga sebelum ini. Jackson Tiago, kita saksikan pelatih yang juga memiliki berbagai kesuksesan mempersembahkan 2 gelar juara. Ya. Dengan 2 tim yang berbeda yaitu Persebaya Surabaya dan Persipura Jayapura pada musim yang lalu. Ya, saya pikir kita juga sepakat bahwa Jackson adalah satu nama legion asing yang cukup berkibar dalam wilayah edar Liga Indonesia. Dan kini kesempatan Christian Gonzalez dengan ruang gerak tadi dalam kotak penalti dari Persipura Jayapura. Ya, sayangnya second line dari Persib ini tidak ada yang muncul untuk memanfaatkan umpan yang tadi diberikan oleh Eloko Gonzalez. Gilang Angga cermat dalam melepaskan diri dan sebuah crossing antisipasi Dio buang tadi oleh Pangkali. Kembali Persib Bandung melalui Suchau Nutnum, tembakan langsung dilepaskan sekali. Sangat baik dan cukup sensasional walaupun penyelamatan dari Jendri juga sangat baik. Ya, 2 kali kita melihat bagaimana para pemain Persib mencoba melakukan tendangan-tendangan jarak jauh seperti ini, dan kali ini Suchau mencoba untuk melakukan tendangan dari jarak jauh. Sebelumnya kita juga melihat Atep dari sisi sebelah kanan pertahanan Persipura dan berhasil diantisipasi oleh Jendri Pitoy. Namun kita melihat bagaimana tendangan-tendangan seperti ini akan sangat membahayakan. Corner kick, masih ada Bio menyelamatkan tadi. Untuk sementara keluar bola dari jantung pertahanan Persipura Jayapura walaupun belum berakhir tekanan dari Persib Bandung. Eka Ramdhani akhirnya dipatahkan tadi alur serangan dari Persib Bandung. Dan masih kembali berhasil dalam melakukan possession pemain-pemain Persib. Ya, relax, kita lihat bagaimana anak-anak Bandung melakukan ball possession. Dan apa yang dilakukan oleh Suchau Nutnum tadi adalah satu hal yang menarik. Kita tahu bahwa tadi sempat sebelum Suchau melakukan itu ada percobaan juga dari Atep. Dan kita juga sempat mengatakan bahwa ketika Hilton dan juga Eloko Gonzalez dalam keadaan di marking, percobaan-percobaan dari lini kedua adalah satu solusi alternatif buat anak-anak Persib Bandung. Membuang bola Errol Iba memberikan kesempatan bagi rekannya Tinus Pae untuk mendapatkan perawatan. Dan kini tampak Haryono yang mencoba untuk membantu. Ya, ini dia sebuah peragaan bagaimana semangat fair play. Ya, memang semangat-semangat seperti ini harus terus dipupuk dan ditanamkan pada setiap individu pemain tentunya.
Dan Suchau Nupnum sudah memberikan ancaman. Kembali kita sampaikan dan ingin kami ralat bahwa usia dari Suchau Nupnum yaitu 26 tahun. Pemain yang bermain untuk TOT dari Liga Premier Thailand di musim lalu. Ya, Langsung bergabung dengan Persib Bandung. betul. TOT adalah Telekom of Thailand. Klub yang melambungkan nama Suchau Nupnum. Dan dia adalah Thailand ketiga yang beredar di Indonesia Super League. Dan keempat mungkin ya, selain Sinta Ya, ada juga Atalan Nakol di bawah Mistad. Ada juga, Paiton Tiapma. betul. Dan Yutacak Konjan yang bermain di Pelita Jaya, Jawa Barat. Ini merupakan bagian dari pengaturan 3+2 yang diberlakukan oleh PT Liga Indonesia ataupun Federasi Sepak Bola Indonesia. Ya, pola pertahanan bertahan yang diterapkan oleh para pemain Persib, kemudian mengandalkan serangan balik dengan mengandalkan kecepatan dari Moreira. Ini tampaknya membuat kesulitan tersendiri bagi para pemain Persipura yang hingga saat ini saya melihat belum ada peluang-peluang yang sangat membahayakan gawang Persib Bandung. Kejar oleh Hilton Moreira dan frustrasi menghinggapi Hilton tadi yang membuang jauh bola. Edu Ifak Dalam, Jenderal lini tengah ataupun lapangan tengah dari Persipura Jayapura, berusaha untuk melepaskan sebuah umpan terobosan tadi, didampingi oleh Gerald Pangkali, Dio, masih ada Martinez. Persipura kembali mencoba menekan melalui Ortisan Solosa. Tinus Pai, pergerakan dari Tinus Pai kepada Ortisan. Tidak berhasil melewati Martinez tadi Ortisan. Suchau Nupnum cukup tenang. Tenang, Atep. ketat dan disiplin. Kita lihat bagaimana anak-anak Bandung menghentikan setiap gerakan anak-anak Persipura Jayapura. Kita saksikan Atep tampil dalam setiap pertandingan Persib Bandung sejauh ini di musim Jarum Indonesia Super League. Setelah di musim lalu penampilannya hanya terbatas sebagai pemain cadangan dan hanya beberapa kali saja tampil sebagai pemain inti. Ini kembali melambungkan namanya. Haryono bagi Persib Bandung. Lebar kepada Christian Gonzalez, sebuah gerakan mengambil bola yang sangat baik dan umpan yang dikirimkan kepada Hilton Moreira. Sayangnya masih dapat dikuasai dengan cukup cermat tadi oleh Jendri Pitoy. Ya, cukup bagus kita lihat bagaimana Jendri mengambil keputusan keluar segera dari bawah Mistad. Ifak Dalam, Errol Iba, Ian Kabes, Gerald Pangkali malam ini berposisi sebagai lini tengah ataupun central midfield, di mana pemain ini juga dapat bermain sebagai fullback kanan kiri. Ifak Dalam, crossing, ada Martinez kembali dalam penguasaan Edward Ifak Dalam, melebar dan aksi dari Maman berusaha untuk menghalau bola. Iya, tindakan penyelamatan dari Maman Abdurrahman. Setidaknya ini bisa membuat para pemain Persib kembali menempati posisinya, khususnya di barisan pertahanan ketika serangan masih mereka rasakan atau mereka terima dari para pemain Persipura. Dan di dalam kotak penalti dari Persib Bandung, gerakan dari Tinus Pai sebelum akhirnya dihalau. Masih Persipura Jayapura dengan tekanan di menit-menit akhir babak pertama ini. Gerald Pangkali, Jack Komboy, kembali pada Pangkali. Terlepas cukup baik Suchau tadi dalam membaca kesalahan dari gerakan Gerald Pangkali. Hilton. Oh, tidak jelas. Iya. Entah siapa yang dimaksud oleh Moreira. Apakah dia tadi berharap ada gerakan dari Suchau?
dari belakang tentunya, tapi justru Suchau hanya berdiam diri dan tidak menyangka bahwa Moreira akan melakukan umpan. Intersepsi tadi dari Nova Arianto dan sebuah clearance tanpa kompromi. Hanya beberapa detik saja waktu reguler akan segera terlewati di babak pertama ini, masih tanpa gol dari Stadion Andi Matalata di Kota Makassar. Pertandingan partai klasik antara dua tim besar Liga Indonesia ataupun Jarum Indonesia Super League. Juara bertahan Persipura Jayapura melawan Persib Bandung dan tambahan waktu 1 menit di babak pertama ini. Errol Iba masih penguasaan bola dan tembakan langsung dikirimkan tadi oleh Ian Kabes, masih mengudara di atas mistar. Tidak ada pilihan memang bagi Ian Kabes kecuali mencoba melakukan tendangan-tendangan spekulasi dari luar kotak penalti di saat mereka begitu sulit untuk bisa merobek pertahanan Persib. Masih belum menaklukkan gawang dari Sinta Wicai. Ataira Tanakul. Jack Komboy menghalau bola. Hanya beberapa detik saja tentunya akan segera berakhir. Dan wasit Setiono telah menunjuk peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama. Setiono telah melangsungkan kick-off babak kedua. Persipura Jayapura 0, Persib Bandung 0. Jack Komboy duel dengan Hilton. Hampir saja sebuah kesalahan dilakukan oleh Victor Igbonevo, walaupun akhirnya ada pelapisnya yaitu Bio. Ya, ini dia. Kesalahan-kesalahan kecil bisa menyodorkan sesuatu yang statusnya fatal. Tentu saja tadi bagaimana Igbo. Iya. Dan cermat ya. Harus dipahami juga dan harus diingat bahwa Eloko Gonzalez ini merupakan striker yang oportunis ya. Betul. Dia bisa saja mengambil sebuah kesempatan ketika kesalahan yang tidak perlu justru dilakukan oleh pemain lawan. Gerald Pangkali berkelip tadi, lepaskan sebuah umpan kepada Beto. Back flick header tadi. Kuasai kini oleh pemain Persib Bandung, ada Bio kembali berduel dengan Christian Gonzalez. Pangkali, Komboy, dan sebuah tembakan dari Beto dan gol. Kerjasama cantik yang ditampilkan oleh Persipura akhirnya membobol gawang Persib Bandung melalui Beto 1-0. Ya, sempurna. Saya melihat bagaimana gol yang diciptakan oleh Beto dengan kepercayaan diri yang tinggi, dengan kemampuan teknik yang sangat baik. Beto mampu melesakkan bola. Sebuah kesempatan kita lihat dalam tayangan ulang. Ya, bagaimana dia lepas dari kawalan dua pemain belakang Persib Bandung. Ada Haryono di sana yang terlambat mengantisipasi pergerakan dari Beto. Dengan satu sentuhan, Beto akhirnya mampu menjebol gawang Kosin.
Ya, kita melihat bagaimana gol Beto benar-benar berangkat dari sebuah desain serangan yang saya pikir kombinasinya sangat cerdas. Kini kesempatan Persib Bandung melalui Eka Ramdhani, sebuah crossing menghantam tubuh dari Bio tadi. Gol ketiga bagi Beto musim ini baru saja memperpanjang rekor Persipura Jayapura. 22 partai selalu mencetak gol, dan sebuah crossing tadi dari Hilton masih dapat dikuasai dengan cukup baik oleh lini belakang dari Persipura Jayapura yang kini berada dalam ambang mencetak rekor 18 kali tidak terkalahkan. Tinus Pae, Ian Kabes, ruang gerak, tembakan melengkung masih berada di atas Mister. Ya, sebuah contoh kedua kita lihat bagaimana Tinus Pae memberikan umpan yang juga manja untuk Ian Kabes. Kita melihat tenang, kita lihat bagaimana Kabes mencoba memplacing bola, tetapi tidak terjaga akurasinya, menaik di atas Mister. Ya, sudah berhadapan 1 lawan 1 dengan Nova. Namun kita melihat masih belum mampu Ian Kabes untuk menambah keunggulan Persipura, walaupun peluang untuk mencetak gol tadi sangat terbuka lebar. Berusaha kini Persib untuk setidaknya dapat menyamakan kedudukan. Hilton. Ya, dalam situasi tertinggal 1-0, seharusnya Persib jauh lebih agresif dalam melakukan serangan-serangan. Crossing dari Atep tadi masih sempurna untuk dapat dikuasai oleh Jendri Pitoy. Kini melalui Suchau Nutnum, Persib Bandung mencoba mengejar ketinggalan, terlebih dahulu keluar dari lapangan permainan Gilang Angga Kusuma tadi. Dan kembali Beto sang pencetak gol, dimenangkan duel tadi oleh Haryono. Kembali Haryono. Maman Abdurrahman, 1-0 kini Persipura unggul atas Persib Bandung. Yes. Gol diciptakan oleh Beto pada menit ke-47. Ya. Sebuah gol yang datang begitu cepat di awal babak kedua ini. Dan inilah Persipura memang tim yang sangat ofensif. Tercermin dari mencetak gol dalam 22 partai, yaitu 6 di musim ini dan juga 16 di musim lalu, yang merupakan sebuah rekor dari Jarum Indonesia Super League. Amat sulit tentunya untuk membendung penyerangan dari tim Persipura Jayapura. Jack Comboy tadi melakukan pelanggaran terhadap Hilton, dan kini sebuah crossing dalam kotak penalti ditinju keluar oleh Jendri Pitoy. Kembali sebuah clearance berada dalam penguasaan Beto kini. Beto selalu baik dalam melakukan perputaran pergerakan badan tadi. Dan akhirnya terlepas tadi bola. Nova Arianto, sebuah back pass kepada Sinta Wicai. Maman Abdurrahman mulai meninggi tempo di babak kedua ini. Dorong bola ke depan, tidak mampu dikuasai oleh Hilton. Lewat Pangkali hampir saja, dan akhirnya kehilangan, dan tembakan langsung yang begitu keras dari Eka Ramdhani. Lagi-lagi percobaan sebuah tendangan keras dari luar kotak penalti diperagakan pemain-pemain Persib, dan kali ini melalui Eka Ramdhani cukup keras dan terarah. Ya, sebuah usaha yang baik dan keputusan yang jitu dari Eka Ramdhani melepaskan tendangan jauh dari jarak sekitar 35 meter. Dan ini dia, kita melihat bagaimana Jaya memainkan trufnya. Si ular piton Budi Sudarsono dengan menarik keluar El Loco Gonzalez. Kita memang melihat sepanjang 50 menit El Loco tidak begitu efektif dalam melakukan penetrasi ke pertahanan Persipura. Tidak ada atau belum ada duel-duel yang berani yang dimunculkan oleh El Loco. Dan ketika Persib memainkan seorang Budi yang jauh lebih liar, jauh lebih penetratif dalam menusuk areal penalti Persipura, boleh jadi ada sedikit harapan yang muncul dari anak-anak Maung Bandung ini. Ya, memang dalam situasi seperti ini di mana Persib dituntut untuk bisa menyamakan kedudukan, pemain semacam Budi Sudarsono memang sangat dibutuhkan. Tipikal permainan Budi Sudarsono yang biasanya berani dalam
memegang bola, kemudian melakukan penetrasi hingga kotak penalti. Ini sangat diharapkan. Budi Sudarsono di musim pertamanya bermain bagi tim Persib Bandung. Dikuasai tadi bola oleh Jendri Pitoy. Dihalau kembali oleh Christian Martinez. Ini dalam penguasaan Gerald Pangkali, Persipura. Beto kerjasama dengan Ian Kabes. Dan sebuah ide yang baik untuk melepaskan umpan terobosan tadi walaupun mengenai salah seorang pemain Persib Bandung, Ian Kabes. Ya, dengan satu gol yang sudah berhasil diciptakan oleh Persipura, tentunya akan menambah kepercayaan diri para pemain mereka. Setidaknya dengan satu gol yang sudah mereka lesakan, ini akan membuat irama permainan Persipura ini akan jauh lebih hidup. Dan ini sudah kita lihat bagaimana serangan atau alur serangan yang dibangun Persipura jauh lebih efektif dibandingkan dengan apa yang mereka peragakan di babak pertama. Hortisan Solosa, umpan melebar, kembali Persipura Jayapura, bebas Beto dan eksekusi yang masih belum sempurna sebelum akhirnya dihalau oleh Maman Abdurrahman memegangi kepalanya Beto. Ya, tidak begitu tepat. Kita lihat bagaimana Beto mengeksekusi umpan tarik tadi. Bola bergerak liar. Masih berusaha kembali Persipura Jayapura. Dan kembali sebuah ruang gerak bagi Hortisan Solosa di sisi kanan. Berusaha melewati Maman Abdurrahman. Cross yang dilepaskan tadi membentur kaki Maman dan keluar dari lapangan permainan. Hortisan mencari rekan. Diberikan kepada Tinus Pai. Kembali Hortisan. Sebuah back heel tadi. Ian Kabes di dalam kotak penalti. Masih ada Nova Arianto. 1-0 keunggulan bagi Persipura Jayapura sejauh ini. Cukup baik tadi Nova. Kini kesempatan bagi Persib Bandung melalui Eka Ramdhani. Budi Sudarsono selalu dapat menebar ancaman, melebar. Cukup baik penguasaan dari Suchao Nutnum dan tembakan langsung yang sangat baik, memutar badan dari Hilton walaupun masih dapat diselamatkan. Sebuah serangan balik yang begitu cepat yang dilakukan para pemain Persib. Sebuah tendangan memutar atau membalik badan yang diperlihatkan Moreira. Sebuah kombinasi serangan yang bagus saya pikir, yang berawal dari Budi tadi. Namun kita masih melihat bagaimana kesigapan Jendri Pitoy yang tetap berkonsentrasi penuh tentunya untuk terus mengawasi pergerakan dari para pemain lawan. Eka Ramdhani, Gilang Angga, Eka Ramdhani bebas dalam kotak penalti, namun masih ada Victor Egbonevo yang cukup beruntung tadi untuk bisa menghalau bola. Nyaris saja sebuah kesalahan yang tadi dilakukan oleh Bio Paulin. Kini Edward Ifak Dalam, malapetaka bagi Persipura. Sudah berhasil tadi melepaskan umpan Ifak Dalam. Maman Abdurrahman, Haryono. Sedikit naik, kita lihat bagaimana ritme permainan dibandingkan dengan babak pertama tadi. Budi Sudarsono berusaha kerjasama dengan Hilton. Sebuah tackling tadi dari Jack Comboy. Kita melihat apakah ini berada dalam kotak penalti ataukah di luar, walaupun wasit Setiono telah meniup peluit tadi dan siap memberikan kartu kuning. Ya, tampaknya memang pelanggaran yang dilakukan oleh Jack Comboy ini masih berada di luar area penalti. Mungkin nanti dalam tayangan ulang kita bisa melihat. Walaupun Moreira mencoba untuk melakukan protes, barangkali mempertanyakan keputusan wasit bahwa pelanggaran dilakukan di area penalti. Ya, Setiono sang wasit lebih melihat bagaimana Jack melakukan pelanggaran di luar area penalti. Ya, kita lihat. Ya, memang kalau kita melihat sekilas persis di
garis ya. Kita lihat bagaimana tadi tindakan Jack Cowboy yang berada di dalam area penalti. Sementara Moreira sendiri masih berada di persis di garis. Dan tampaknya wasit lebih memilih untuk meletakkan bola di luar area penalti. Mengenai kepala salah seorang pemain Persipura tadi, sebuah upaya tendangan bebas dari Persib Bandung tampaknya akan menghasilkan sebuah sepak pojok. Sebuah crossing dilepaskan di kotak penalti Persipura. Errol Iba memotong alur bola tadi dari sergapan ataupun kemungkinan Maman Abdurrahman yang siap menyergap. Harus bekerja kini Errol untuk melapis pertahanan dari Persipura Jayapura dalam keunggulan 1-0 ini. Nova Arianto tentunya dikenal sebagai pemain belakang yang kerap mencetak gol melalui situasi-situasi set piece ataupun tendangan pojok. Dua pemain yang pernah menghuni timnas bersama yaitu Jendri Bitoy dan Maman Abdurrahman. Kita saksikan tadi masih dapat dihalau oleh Victor Igbonevo. Berada dalam penguasaan Beto. Cukup gesit pemain dari yang satu ini. Serangan balik yang cepat. Beto baik sekali. Sangat baik. Masih kembali dengan ruang gerak. Melebar Errol Iba. Masih Errol Iba kembali dengan ruang gerak. Memberikan kepada Ian Kabes. Ya, tanpa ragu-ragu. Ya, tanpa ragu-ragu tadi kita lihat Ian Kabes yang mencoba untuk menguasai bola, namun dia sempat melihat dulu ke penjaga garis apakah dia berada dalam posisi offset atau tidak, dan ternyata memang tidak. Ya. Sebuah tendangan bebas tadi bagi Persib Bandung. Nampaknya memang terjadi pelanggaran offside. Dihalau oleh Igbonevo. Ortisan, Suchau Nutnum, Haryono. Persib Bandung mencoba untuk mengembangkan permainan. Terlepas penguasaan bola tadi. Dan terlepas pula Beto dari perangkap offside bagi Persipura Jayapura. Crossing dan cukup cermat. Sinta Wijaya menyelamatkan lini pertahanan. Ya. Sedikit terlambat saya pikir crossing tadi yang dilepaskan oleh Tinus Pae. Ya, antisipasi yang diperlihatkan oleh Kosin juga cukup bagus. Bagaimana dia langsung keluar dari sarangnya untuk memotong bola dan ternyata berhasil. Lepaskan tadi umpan oleh Gilang Angga menuju Hilton Moreira dan dihalau oleh Victor Igbonevo. Ya, cukup tangguh kita lihat, dan sejauh ini disiplin tingkat tinggi dari Victor Igbonevo. Pelit tadi Hilton Moreira tampaknya mengenai tubuh dari Errol Iba sebelum bola meninggalkan lapangan permainan. Hilton. Dua artefak dalam melakukan clearance tadi. Gilang Angga mencari rekannya, dapat dikuasai oleh Errol Iba dan clearance dari Dio. Menendang jauh bola ke jantung pertahanan dari Persib Bandung. Dan final score dari Samarinda di mana Persisam akhirnya menundukkan PSM Makassar dengan skor akhir 1-0 melalui gol dari Ipat Tongkaya. Betul. Yang merupakan golnya yang kedua di musim ini, pemain asal Thailand. Beto, berkelit dari Martinez. Kembali kita saksikan aksi dari Beto. Umpan kepada Tinus Pae di kotak penalti dari Persib Bandung. Tinus Pae eksekusi kaki kiri yang tidak sempurna. Ya, kita melihat sedikit ragu-ragu dengan ruang tembak yang juga tidak begitu bagus yang dimiliki Tinus Pae. Kita melihat bagaimana kaki kirinya juga pada saat melepaskan bola tidak mendapatkan ruang yang cukup bagus. Ya, hingga menit ke-62 ini kita melihat bagaimana situasi berbahaya sudah mulai kerap diciptakan oleh para pemain Persipura
di mulut gawang Persib Bandung. Dihalau bola tadi dari penguasaan Suchau Nutnum. Menghasilkan set piece dan corner kick bagi Persib Bandung yang akan dieksekusi oleh Suchau sendiri. Kesempatan tentunya kembali bagi Persib Bandung. Budi Sudarsono yang masuk menjadi pemain pengganti. Sebuah crossing terlampau menuju dari Jendri Pitoy, terlampau mudah tadi. Kembali kita saksikan aksi dari Beto, masih dapat dihalau tadi oleh Martinez. Maman Abdurrahman, Eka Ramdhani, sebuah umpan panjang melebar yang cukup cermat pada Suchau Nutnum. Dari sisi kanan Suchau, lepaskan kembali sebuah crossing tampaknya menjangkau Jendri Pitoy. Ya, offside sepertinya Budi Sudarsono. Mulai berjalan dengan tempo yang amat cepat. Di babak kedua ini tidak cermat Ortisan. Ya, penguasaan bola yang tidak bagus yang tadi dilakukan oleh Ortisan. Dan kembali mengangkat kaki terlampau tinggi dari Ortisan Salosa. Yang kontan memberikan sebuah tendangan bebas bagi Persib Bandung. Atep lepaskan sebuah crossing dalam kotak penalti, sebuah tandukan yang keras masih melebar dari sisi gawang Jendri Pitoy dari Hilton. Ya, sebuah peluang terbaik saya pikir yang didapatkan Hilton Mauro Moreira. Cukup manja, kita lihat bagaimana Atep mengirim umpan, tetapi sundulan Hilton sedikit tipis melebar di samping kiri gawang Jendri Pitoy. Kembali berusaha Persib Bandung melalui Budi Sudarsono. Masih Budi Sudarsono. Sebuah dorongan dari Gerald Pangkali tampaknya tadi menghasilkan sebuah set piece kembali bagi Persib Bandung. Kembali kita saksikan aksi dari Budi dalam mendribble bola dan tampaknya sebuah dorongan tangan dari Tinus Pane ataupun Gerald Pangkali. Ya. Konsentrasi tentunya harus dilakukan oleh Jendri Pitoy dalam mengkoordinir lini pertahanan. Kita saksikan kedua pemain yang sebelumnya bertikai tampaknya telah berdamai. Hilton dan juga Errol Iba membentur pagar pemain dan kembali akan menghasilkan sebuah sepak pojok bagi Persib Bandung. Eka Ramdhani kini akan bertugas untuk melakukan eksekusi sepak pojok. Gilang Angga dengan tradisi tampaknya ingin memecahkan telur dengan memegang jala dari lawannya. Bersiap Eka Ramdhani dan bersiap pula pemain termuda dari skuad Persipura yaitu David Lali dengan usia 18 tahun yang masuk menggantikan Tinus Pai. Ya, pergantian yang saya pikir usaha dari Jackson Tiago untuk lebih menyegarkan lini depan mereka. Sekaligus juga memberikan kesempatan kepada David Lali, anak muda yang baru musim ini bergabung dalam tim senior Persipura. Dan kita lihat peluang. Masih dapat diantisipasi tadi oleh lini belakang dari Persib Bandung. Eka Ramdhani kembali dengan penguasaan bola. Kembali kirimkan sebuah crossing tampaknya berada dalam posisi offside. Hilton Moreira dalam pengamatan hakim garis masih belum berhasil untuk dapat menembus dan memperoleh gol balasan Persib Bandung saat ini setelah Persipura memimpin melalui gol dari Beto pada menit ke-47 yang merupakan golnya yang ketiga musim ini. Eka Ramdhani yang merupakan kapten kesebelasan harus bekerja keras dan bahu-membahu dengan Budi Sudarsono yang masuk menjadi pemain pengganti. Aksi dari pendukung Persipura tentunya. Ya, memang di kota Makassar cukup banyak komunitas anak-anak Papua yang bekerja dan juga meneruskan pendidikannya di kota Makassar. David Lali, sentuhan pertamanya. Edu Ifak Dalam, kembali David Lali. Errol Iba pada Edu Ifak Dalam. Berkelit dari Suchau Nutnum dan sebuah crossing sebenarnya cukup baik namun terlampau lemah. Gilang Angga, Suchau Nutnum. Kebutuhan Persib Bandung untuk dapat mengejar ketinggalan. Di tackling dari belakang oleh
Olan Bio. Jack Comboy berusaha keluar dari tekanan pemain-pemain Persipura. Kita lihat bagaimana Kembali Beto pergerakan dengan dan aksinya. Iya. sebuah aksi individu. Di dalam kotak penalti kini crossing terlepas dari halawan Rene Martinez. Ya, masih Ian Cabes. dalam penguasaan para pemain Persipura. Dan tembakan langsung akhirnya dilepaskan dengan cukup ambisius dari Ortisan Solosa. Ya, sayang sekali memang sebuah peluang yang akhirnya justru hilang ketika Ortisan Solosa lebih memilih untuk melakukan tendangan langsung dari luar kotak penalti. Namun tendangan yang dilepaskan Ortisan masih jauh dari gawang yang dikawal oleh Kosin. Cukup mudah kita lihat gimana anak Bandung kehilangan bola. Dan kalau saja mereka sedikit lebih sabar dalam mengatur tempo dan membongkar pertahanan Persipura Jayapura, persentase kemungkinan untuk bisa menyeimbangkan keadaan sedikit lebih terbuka, saya pikir. Beto dengan aksinya. Errol Iba. Edward Ifak dalam. Masih Edward Ifak dalam. Bio. Pemain muda berusia 18 tahun, David Lali. David Lali, keberanian untuk melakukan dribbling dan umpan yang sangat cermat pada Errol Iba yang sayangnya telah berada dalam posisi offside. Ya, sayang sekali. Satu upaya serangan yang dilakukan Persipura kali ini harus berakhir dengan offside yang tadi kita lihat Errol Iba. Pelitan dari Hilton. Kembali Hilton, dua pemain sekaligus dilewati pada Eka Ramdhani. Umpan dilepaskan oleh Atep dalam kotak penalti. Kembali Victor Igbonevo melapis lini pertahanan. Dan duel tadi antara Martinez dan juga Ian Cabes menghasilkan sebuah tendangan bebas kini bagi Persipura. Saksikan gerakan dari Martinez tadi yang memberikan dorongan terhadap tubuh dari Ian Cabes. Kontan membuat wasit Setiono meniup peluit. Jackson Tiago dalam perjalanan mempertahankan gelar Persipura Jayapura di musim ini masih belum terkalahkan. Dan kini diambang untuk mencetak rekor baru di Jarum Indonesia Super League. Bahkan dua rekor sekaligus, yaitu 18 partai tanpa kekalahan dan 22 partai selalu mencetak gol bagi tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura. Haryono dengan gerakan tampaknya yang meminta untuk diganti. Apakah kiranya yang terjadi pada Haryono? Bahwa inisiatif tersebut hanya datang apabila pemain yang bersangkutan tentunya menderita gangguan cedera. Ya, dan alternatif pilihan buat Jaya di bench ada Cucu Hidayat yang karakter mainnya juga sama dengan Haryono, atau juga ada Aji Nurpijal. Atep dan penguasaan bola pemain-pemain Persib Bandung. Gilang Angga pada Budi Sudarsono membalik badan. Suchau Nutnum. Atep. Ya. Sebuah penetrasi tadi masih dapat dihalau oleh Ortisan Solosa. Ortisan berkelit dari Atep sampai akhirnya sebuah clearance yang cukup baik. Sebuah flick header tadi dari Beto tidak menjangkau rekannya. Lalu dalam penguasaan lini pertahanan dari Persib Bandung, Suchau Nutnum, Haryono, Budi Sudarsono, Maman sedikit hampir saja terpleset kembali dalam penguasaan Budi. Ya, possession kita lihat memang sedikit lebih unggul anak-anak Bandung. Tapi mereka masih punya satu pertanyaan sentral soal finishing touch yang belum begitu sempurna yang mereka bisa dapatkan. Gilang Angga berusaha melewati Errol Iba, kirimkan sebuah crossing.
Tidak mampu dijangkau dan tembakan langsung yang cukup keras. Kembali ada Jendri Pitoy. Dan kembali selamat lini pertahanan dari Persipura Jayapura. Ya, kembali sebuah tendangan jarak jauh yang dilakukan oleh Atep. Nyaris saja membobol gawang Jendri Pitoy. Namun kesigapan Pitoy masih terlihat. Spektakuler kita lihat bagaimana tadi Atep melepaskan tendangan jauh dari luar kotak penalti. Masih terselamatkan oleh tiang gawang. Ini melalui Ian Kabes, serangan balik dari Persipura Jayapura. Tampak hanya ada 2 pemain, walaupun tentunya pemain-pemain Persipura memiliki kelebihan skill individu yang sangat tinggi. Walaupun akhirnya diantisipasi tadi oleh Martinez. Komboy, Errol Iba, Suchau Nutnum. Ya, lebih dekat kepada Suchau. Sangat baik kontrol bola dari Suchau tadi. Gilang Angga kembali pada Suchau. Membentur Pangkali. Kuasai oleh Errol. Kerjasama kembali dengan Pangkali. Edward Ifak dalam. Hortisan Solosa mendorong bola ke depan kepada Beto. Dibayangi oleh Maman Abdurrahman dan cermat sekali tackling dari Maman tadi. Ya, tidak terpengaruh. Kita lihat bagaimana Maman yang dengan tenang mengawal setiap aksi individu dari Beto. Kesempatan kini bagi Persipura Jayapura dan tentunya ada Ifak dalam melakukan eksekusi sepak pojok. Pemain yang juga kerap memberikan assist kepada rekan-rekannya di kotak penalti untuk bisa menghasilkan gol bagi Persipura Jayapura. Ifak dalam, crossing melintir dan tandukan 2 kali, hampir saja Bio tadi. Ya, sebuah peluang lagi-lagi dimiliki oleh Persipura. Ya, tandukan kedua dari Bio Paulin yang sayangnya masih juga belum bisa menggetarkan gawang Persib. Hilton Moreira kini kembali usaha dari pemain-pemain Persib Bandung untuk dapat menyamakan kedudukan setelah gol pembuka bagi Persipura Jayapura yang diciptakan oleh Beto pada menit ke-47. Budi Sudarsono, Atep dalam kotak penalti, masih ada Jendri Pitoy. Begitu menjadi jenderal di lini tengah ataupun lini belakang tentunya Jendri Pitoy. Ya, cukup bagus kita lihat bagaimana penetrasi dari Atep tadi. Membuka daerah, memberikan bola sodor. Tidak begitu cermat. Kita lihat bagaimana Budi tadi. Kembali harus membangun serangan dari bawah pemain-pemain Persib Bandung dan tampaknya sudah bersiap Cucu Hidayat. Apakah ini merupakan indikasi pergantian kepada Haryono yang memang meminta diganti? Hilton, 2 pemain, Errol Iba dan juga Bio yang membayangi, masih dengan penguasaan bola cukup baik kepada Haryono. Crossing dalam kotak penalti, ada Pangkali yang menghalau bola. Belum berakhir tekanan dari Persib Bandung. Atep sudah memperlihatkan kemampuannya dalam mengeksekusi tendangan jarak jauh. Kembali tembakan jarak jauh dilepaskan oleh pemain Persib dan masih belum berhasil menembus. Ya, Maman tadi kita lihat lepaskan sebuah tendangan keras first time, masih belum terjaga akurasinya. Dan memang yang kita perbincangkan sebelumnya yaitu Haryono yang memang sudah memberikan isyarat agar dirinya diganti. Akhirnya keluar digantikan oleh Cucu Hidayat. Ya, kita tahu Cucu Hidayat merupakan pemain yang menyumbang 1 gol ketika Persib Bandung mengalahkan Persitara Jakarta Utara 24 November lalu. Kita melihat waktu itu Cucu Hidayat membuka gol pertama bagi Persib. Kita saksikan kembali tayang ulang dari usaha Atep dalam melepaskan tembakan keras yang diblok oleh Jendri Pitoy dan menyentuh tiang gawang. Selamat Persipura Jayapura terhadap ancaman dari tembakan Atep yang memang sangat keras. Dan kini tampaknya ditandu keluar lapangan. Ya, tampaknya Gerald Pangkali. Gerald Pangkali, pemain dari Persipura Jayapura. Dan Hilton Moreira juga dengan beberapa kesempatan yang ia miliki sepanjang babak pertama dan juga babak kedua.
masih belum berhasil untuk bisa menyamakan kedudukan bagi Persib Bandung. Iya, tampaknya memang Dewi Fortuna pada malam hari ini belum berpihak kepada Persib. Setidaknya hingga menit ke-77 ini kita ya. Bebas. Kesempatan Budi Sudarsono menekuk bola dan eksekusi yang belum sempurna bagi Persib Bandung. Ya, ini dia peluang terbaik yang dimiliki oleh anak-anak Bandung. Bagaimana tadi bola sodor dari Hilton Moreda dan Budi yang dituju mengkeeping bola, tetapi pada saat yang sama dia sudah dikepung oleh Bio dan juga Victor Igbonevo, sehingga menyulitkan dia untuk mendapatkan ruang yang bagus untuk melepaskan tendangan. Kalaupun itu bisa dilakukan, tetapi tendangan Budi menaik tinggi di atas Mistar. Terbuang, saya pikir suatu peluang terbaik. Dan kini giliran Persipura melalui Ian Kabes. Di dalam kotak penalti kembali Ian Kabes. Tidak berhasil menjangkau Beto yang memang sudah diantisipasi dengan cukup cermat oleh Cucu Hidayat. Kembali Persib Bandung, kesempatan kini untuk melakukan serangan balik. Budi Sudarsono dihadang dua pemain sekaligus. Bertabrakan dengan Errol Iba dan juga Polan Bio tadi. Ya, satu aksi dari dua pemain Persipura dalam menghalangi pergerakan dari Budi Sudarsono yang beberapa saat lalu nyaris membuahkan gol. Cukup cermat tadi Jendri Pitoy dalam mengantisipasi bola udara. Semakin meninggi tempo menjelang akhir-akhir pertandingan ini. Igbonevo, Errol Iba, yang tampak bersiap salah seorang pemain cadangan dari Persipura. Jayapura, sebuah back pass tadi. Cucu Hidayat, mantan pemain Persita Tangerang di musim lalu, yang kini bergabung kembali dengan tim dari daerah asalnya, yaitu Persib Bandung. Eka Ramdhani, Budi Sudarsono kembali berduel dengan Bio yang tanpa kompromi membuang bola. Cukup ketat memang pengawalan yang dilakukan terhadap Budi Sudarsono. Masih belum menciptakan gol bagi tim barunya, yaitu Persib Bandung. Sejauh ini Budi Sudarsono, walaupun pemain ini tentunya tidak perlu lagi diragukan dari segi produktivitas, selalu memberikan hasil bagi tim yang diperkuatnya. Dan Paulo Rumere yang disiapkan untuk menggantikan Ian Kabes. Persipura melakukan pergantian pemain. Nomor punggung 13. Ini merupakan penampilan ketiga musim ini bagi Paulo Rumere, kedua dari bangku cadangan. Kembali Persib Bandung mencoba melalui Hilton Moreira. Begitu ketat dikawal oleh Paulan Bio. Cucu Hidayat. Distribusi bola kepada Atep. Cukup cermat pergerakan dari Atep. Melewati Gerald Pangkali. Namun dorongan bolanya terlampau deras. Dua kali kita mencatat bagaimana Atep memberikan ancaman yang membahayakan untuk Jendri Pitoy tadi. Ya, memang tidak ada pilihan lain bagi para pemain Persib kecuali terus melakukan tekanan. Betul. Untuk mengejar ketinggalan mereka. 10 menit di depan adalah 10 menit yang menegangkan tentu saja buat skuad Jaya Hartono. Kembali melalui lini tengah Persib Bandung. Cucu Hidayat. Tembakan langsung inisiatif dari Cucu Hidayat, begitu jauh dari ideal. Ya, tapi paling tidak mereka sudah memperagakan sebuah skema yang cukup bagus dalam membongkar pertahanan Persipura Jayapura. Tetapi kita lihat bagaimana eksekusi dari Cucu tidak tepat sasaran tadi. Errol Iba, bukan merupakan keputusan yang baik tadi untuk melakukan clearance. Kini dalam penguasaan Hilton dan kembali tembakan begitu kencang berulang kali dari luar kotak penalti oleh Persib Bandung. Ya, dan paling tidak kita harus memberikan satu acungan jempol buat Jendri Pitoy yang berkali-kali menjadi pahlawan penyelamat. Kita melihat bagaimana sebuah acungan dari tangan kanan Jendri
melambungkan bola keras dan akurat. Kita lihat tendangan yang dilepaskan oleh Hilton. Ya, walaupun antisipasi yang dilakukan kali ini cukup berbahaya ya, karena bisa saja tadi bola justru masuk ke gawang sendiri dan satu lagi pemain Persib Bandung memperlihatkan kemampuan dalam eksekusi tendangan jarak jauh. Kini giliran Cucu Hidayat. Ya, tampaknya memang ada instruksi khusus dari Jaya Hartono sebagai pelatih untuk terus mencoba melakukan tendangan-tendangan dari luar kotak penalti yang memang sejak awal di babak pertama tadi sudah diperlihatkan oleh para pemain Persib dan ternyata memang sangat efektif. Namun apakah tendangan-tendangan keras seperti ini akan membuahkan gol? Inilah yang terus ditunggu oleh tentunya para pecinta Persib. Kesigapan dan juga pengalaman dari salah satu kiper terbaik di Indonesia, Jendri Pitoy. Kembali Atep berusaha dengan eksekusi jarak jauh, masih membentur pemain Persipura Jayapura, dan tampaknya pelanggaran dilakukan tadi oleh Martinez. Masih kokoh pertahanan dari Persipura Jayapura dalam menahan gempuran-gempuran dari pemain-pemain Persib, terutama eksekusi dari luar kotak penalti yang selalu menyulitkan Jendri Pitoy. Walaupun ia masih cukup baik dalam melakukan penyelamatan sejauh ini, menjaga gawang Persipura dari kebobolan. Paulo Rumere, Ismail Paulo Rumere tidak dengan umpan yang baik tadi pada Ortisan Solosa. Kembali Ismail Paulo Rumere. Cucu Hidayat cukup memberikan kontribusinya sebagai pemain pengganti dalam mengganti peran dari Haryono. Kembali distribusi bola dari Cucu. Hilton, kerjasama yang baik dan sebuah dorongan oleh Bio terhadap Hilton. Ya, mesti ekstra hati-hati memang Bio. Iya, dia juga mencoba memperingatkan Hilton beberapa kali memang provokasi ya. Iya, kita lihat dua pemain ini terlibat saling jegal. Sebuah clearance yang kurang cermat dari Jack Comboy. Kembali eksekusi tembakan jarak jauh dari Persib Bandung. Kali ini masih berada di luar sasaran dari Maman Abdurrahman. Tampaknya ya, Jack yang dipastikan absen dalam laga berikut Persipura ketika mereka menjadi tuan rumah untuk Sriwijaya dengan kartu kuning kedua yang didapatkannya tadi. Metu Doramuri, satu nama besar yang beredar di lini kedua Persipura di era 1980-an. Sekarang menjadi asistennya Jackson Ferreira Tiago. Dan gol Beto pada menit ke-47 masih merupakan satu-satunya hasil yang dicapai dari skor 1-0 sejauh ini. Budi Sudarsono, kembali Edward Ifak dalam. Dan cukup bertubi-tubi sebetulnya tekanan dari pemain-pemain Persib Bandung di babak kedua ini. Dalam posisi tertinggal kini Budi Sudarsono masih dapat dihalau tadi oleh Jack Comboy. Masih belum berakhir tekanan dari pemain Persib. Martinez, Atep, kerjasama terlepas tadi dari penguasaan Budi Sudarsono. Nova kerjasama dari lini belakang dengan Maman Abdurrahman. Atep, Maman Abdurrahman. Cucu Hidayat kembali mencoba pemain-pemain Persib Bandung membuka ruang gerak melalui Gilang Angga Kusuma. Cucu, Nova Arianto kembali pada Cucu Hidayat dengan distribusi bola yang cukup baik di babak kedua ini. Maman Abdurrahman, Cucu Hidayat. Cucu Hidayat kembali hampir saja mencoba dengan ancang-ancang. Masih Cucu Hidayat dengan tembakan kaki kiri, kembali Cucu Hidayat. Dan kembali Jendri Pitoy. Ya, tampaknya Jendri Pitoy memang sudah hafal dengan karakter yang terus diperlihatkan oleh para pemain Persib yang terus mencoba melakukan tendangan-tendangan keras dari luar kotak penalti, dan antisipasi yang tepat ini kembali diperlihatkan oleh Jendri Pitoy. Berulang kali pemain-pemain Persib Bandung dengan eksekusi tembakan jarak jauh yang selalu dapat diblok oleh Jendri Pitoy. Suchao Nutnum juga dengan satu percobaan di babak pertama. Eka Ramdhani dengan beberapa percobaan.
Masih dapat dihalau. Maman Abdurrahman mencoba untuk menciptakan ruang gerak bagi dirinya sendiri. Gilang Angga Kusuma, semakin tinggi tempo yang dikembangkan oleh pemain-pemain Persib. Suchao Nutnum berusaha melewati Errol Iba, dan crossing yang dikirimkan tadi masih dapat diantisipasi oleh Gerald Pangkali. David Lali kini, dan kesalahan dilakukan oleh David Lali. Gilang Angga dan tackling yang cukup baik sebagai penebusan dosa David Lali tadi. Kini kesempatan cukup dengan ruang gerak Edward Ifak dalam bagi Persipura. Sangat berbahaya. Ismail Paul Rumene, tembakan langsung yang terlampau lemah bagi Sinta Wicai. Iya, tendangan yang coba dilepaskan tadi masih terlalu lemah dan tentu saja sangat mudah diantisipasi oleh penjaga gawang Persib. Cucu Hidayat terus menekan, hanya menyisakan beberapa menit saja dari waktu reguler yang dibutuhkan oleh Persib Bandung untuk dapat menyamakan kedudukan. Benar-benar situasi yang sedikit tidak menguntungkan buat anak-anak Bandung. Diambang untuk mencetak rekor baru Jarum Indonesia Super League. Persipura Jayapura 18 partai tanpa pernah sekalipun menelan kekalahan. Dengan keunggulan 1-0, Ortisan Solosa, Paulo Rumene, Beto dengan ruang gerak sebelum akhirnya menyentuh tubuh dari Martinez. Ya, bagus tadi kita lihat bagaimana umpan tarik dari Paulo Rumene, tetapi juga Beto tidak bisa memaksimalkannya dengan bagus tadi. Ya, sayang sekali peluang yang tercipta di menit-menit terakhir babak kedua ini yang dimiliki oleh Persipura Jayapura belum mampu menambah keunggulan. Dan kini giliran Beto, pemain dengan skill yang sangat-sangat mumpuni. Kembali Beto, bukan merupakan pelanggaran oleh Cucu Hidayat. Dibutuhkan tekanan dari pemain-pemain Persib melalui Atep kini. Langsung dorong bola ke depan, menjangkau Budi Sudarsono. Dan tampak begitu perlahan tadi lari dari Budi Sudarsono, dan tambahan waktu 2 menit yang dibutuhkan oleh Persib Bandung tentunya untuk bisa setidaknya menyamakan kedudukan ataupun dapat meraih kemenangan. Sementara 2 menit pula yang dibutuhkan oleh Persipura untuk bisa mencetak rekor baru di Jarum Indonesia Super League. Kembali sebuah rekor yang cukup spesial tentunya, 18 kali bermain tanpa satu kali pun menelan kekalahan. Tidak dapat dicapai oleh tim lain. Kita lihat baru saja bagaimana Beto pada saat tadi terjatuh atau menjatuhkan diri. Mungkin lebih tepatnya seperti itu karena memang tidak ada pelanggaran yang telak yang dilakukan oleh pemain Persib. Dan bersiap Hendra Ridwan, mantan pemain dari Arema Malang, untuk masuk untuk menjadi pemain pengganti menggantikan Errol Iba di detik-detik akhir pertandingan ini. Kita saksikan Errol Iba yang keluar di menit akhir ini, memberikan kesempatan kepada Hendra Ridwan, penampilannya yang keempat di musim ini. Ya, mencoba mempertahankan keunggulan tentunya dilakukan oleh Persipura. Hanya beberapa detik saja sebelum mencapai hasil akhir. Rekor yang akan dimiliki oleh Persipura, dan hampir saja sebuah flick tadi dari Hilton menjangkau kaki Budi Sudarsono. Masih belum berakhir. Tekanan dari Persib Bandung, Cucu Hidayat. Masih Cucu Hidayat dengan distribusi bola. Masih pemain-pemain Persib, Eka Ramdhani, Cucu Hidayat. Dapat dipatahkan oleh Hendra Ridwan. Ya, dan kita juga melihat bagaimana jibaku barisan belakang Persipura cukup bagus. Ya, serangan balik kembali dilakukan para pemain Persipura, berbahaya. Paulo Rumene sangat baik kerjasama, namun terlebih dahulu berada dalam posisi offside Beto. Jelas kita lihat bagaimana offside tadi Beto. Ini Atep kepada Cucu Hidayat. Hanya beberapa detik lagi pertandingan akan selesai, dan di
Intercept tadi oleh David Lali. Kesempatan kini kembali dimiliki oleh Persipura Jayapura. Crossing kepada Beto dan akhirnya peluit panjang ditiup oleh wasit Setiono. Menandakan hasil akhir 1-0. Merupakan pencapaian rekor baru di Jarum Indonesia Super League bagi Persipura Jayapura dengan 18 partai tidak terkalahkan.